Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wartiningsih SPD MPD dari SMP Negeri 4 Kota Madiun, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya, yaitu pemaparan pemahaman budaya positif. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang terhormat Kepala Sekolah SMPN 4 Madiun, Bapak Mamang Daru Wikyantoro SPD. Yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Wartiningsih SPD MPD dan Ibu Dinar Ekawati SPD MPD, serta Bapak Ibu Guru yang hadir di pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan taufik, rahmat, dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini terdapat acara pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Wartiningsih dan Ibu Dinar Ekawati. Untuk rangkaian acara, yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga sambutan kepala sekolah, dan keempat adalah pemaparan materi oleh kedua calon ibu guru penggerak. Marilah kita mulai acara pembukaan yang pertama dengan pembukaan. Mari kita ucapkan bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lanjutkan ke acara yang kedua, doa yang akan dipimpin oleh Pak Prasetyo. Kepada Bapak disilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, mari mengawali kegiatan pada pagi hari ini bersama-sama memanjatkan puji syukur pada Allah dan memohon pada Allah. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan hasil dari kegiatan ini baik bagi narasumber maupun Bapak Ibu yang lain membawa keberkahan untuk kita semuanya. Al-Hadaniyah Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal salamah wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal barokah wa abwabal jannah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansuna ala qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal khazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan. Mari kita simak bersama sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Bapak Daru disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Wartiningsih SPD MPD dan Ibu Dinar Ekawati SPD MPD selaku calon guru penggerak, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 4 Kota Madiun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa berada di ruangan ini dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif yang dilaksanakan dari calon guru penggerak. Dalam hal ini adalah Ibu Wartiningsih SPD MPD dan Ibu Dinar Ekawati SPD MPD. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kegiatan CGB di sini kita punya dua calon guru penggerak yang saat ini akan menyampaikan terkait dengan
penyebaran pemahaman budaya positif. Ini tentunya dari lembaga, dari sekolah, kami sangat memfasilitasi sekali dan kami memberikan dukungan penuh pada calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ke depan mulai pertama kemarin sampai berproses berikutnya, ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan betul-betul memberikan dampak yang baik untuk lembaga kita SMP Negeri 4 Kota Madiun. Tentunya Bapak Ibu, sangat kita harapkan sekali apa yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini nanti akan berdampak kemajuan dari berbagai jenis kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Untuk itu, terima kasih sekali kepada Ibu Wartiningsih dengan Ibu Dinar Ekawati. Tolong disampaikan, ditularkan ilmunya kepada kita semuanya, sehingga apa yang dilaksanakan di calon guru penggerak ini betul-betul memberikan manfaat positif bagi lembaga yang kita banggakan ini. Nah, untuk itu, mudah-mudahan semuanya sukses, berjalan dengan lancar. Tentunya tetap semangat kepada calon guru penggerak dan juga demikian pada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas peran sertanya dan keikutsertaannya, di mana apa yang disampaikan mari kita jalankan bersama-sama dengan kebersamaan, dengan kekompakan kita sebagai warga SMP Negeri 4 Kota Madiun. Demikian saya kira sambutan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu Guru semuanya, kita sampai pada acara inti yaitu pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Wartiningsih SPD MPD dan Ibu Dinar Ekawati SPD MPD. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih yang pertama kami ucapkan karena telah meluangkan waktunya untuk belajar bareng bersama kami. Saya Wartiningsih SPD MPD dan Ibu Dinar Ekawati SPD MPD. Di sini hajat kami adalah mendesiminasikan atau menyebarkan pemahaman terkait dengan apa yang telah kami pelajari di program guru penggerak. Jadi di sini belajar bareng, karena kami juga baru belajar, kemudian kami juga masih berguru dengan guru-guru kami, dengan guru kami di udara fasilitator dan guru kami di darat pengajar praktik. Jadi nanti apabila ada kurang lebihnya ya mohon maaf sebelumnya di awal, Nah, kami di sini akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif ini tidak asing bagi kita karena di sekolah kita juga sudah menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kami di sekolah kita. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini kan kita juga sudah melaksanakan dengan berbagai program yang sudah dilakukan di sekolah. Nah, konsep inti budaya positif yang akan kami paparkan adalah yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, pertama kami akan memaparkan pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau kita cermati di sini, di slide ini, kita juga sudah melaksanakan, Nah, yang pertama, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid yang berdiferensiasi, mencerminkan karakteristik perkembangan beragam untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid, untuk membangun murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter murid secara holistik atau secara menyeluruh dan
berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah pembelajaran yang relevan dengan konteks lingkungan dan budaya murid, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Selanjutnya, yang kedua adalah disiplin positif. Nah, sebelum kita mengenali lebih jauh makna dari disiplin positif, ini kita punya permainan. Bapak Ibu bisa menggenggamkan tangan ya. Nah, di sini saya minta berpasangan, yang tidak ada pasangannya nanti cari pasangan ya. Nah, bayangkan yang satu berperan sebagai A ini membayangkan apa yang digenggam ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak boleh diberikan ke orang lain. Sangat berharga yang sayang untuk diberikan ke orang lain. Buah emas, kepingan emas, atau berlian, sebongkah berlian atau apapun. Nah, ini genggam erat, kepalkan tangan sekuat tenaga. Kemudian yang berperan cosplay sebagai yang B ini mencoba membuka kepalan tangan temannya dengan berbagai cara. Boleh membujuk, mengancam, menggoda, menggelitik, tapi tidak dengan kekerasan ya. Yang apa Pak? Namanya vandalisme ya, bullying atau vandalisme ya. Dan kemudian atau menawari uang. Yang jelas tujuannya tercapai sampai A bersedia membuka kepalan tangannya. Kita coba ya, 30 detik saja. Pasangannya gimana nih? Pak Aris sama Bu? Oke. Ya, Pak Aris berpasangan dengan Bu Ya atau Bu Lili? Berdua ya, Pak Aris, Bu Yani, Pak Aris Agung. Ya silahkan nanti yang berpasangan, cari pasangan Pak Aris ke belakang mungkin. Nah, sama Bu Rista. Bu Ira, Bu Rista ya? Oh ya, Bu Ira, Bu Rista mana? Oh ya. Loh lah Bu, enggak, Pak Aris gini, Pak Aris dengan Bu Yani, Bu Lili dengan Bu Lestari. Monggo yang tidak berpasangan, tidak ada? Ya, Bu Rista pengamat saja ya, berpasangan dengan Bu Desi, monggo silakan berpasangan. Ya, saya beri waktu 30 detik, dihitung ya Bu Dinar ya, 30 detik ya. Mulai dari sekarang dimulai, silakan. Yang satu bisa boleh memilih berperan sebagai A maupun sebagai B. Silahkan dirayu dengan rayuan paling maut. Sudah berapa detik, Bu? Ya, kurang 5 detik. Ya, sama Pak Su. Ya. Ya, ada yang memberi iming-iming uang jutaan rupiah ini. Wah. Oh, sukarela. Ya. Baik, sudah habis waktunya. Baik, terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini saya tanya nih, siapa yang berhasil membuka kepalan tangan temannya? Oke, satu. Ini saya tanya ya. Bisa ke depan sebentar berdua Bu Ira sama Pak Aris? Ya, mic-nya minta tolong. Nah, ya ini harus diklarifikasi dulu. Bagaimana bisa berhasil ya? Supaya bisa ditularkan nih ilmunya. Nah, nih, bagaimana Bu Ira? Apakah berhasil tadi bagaimana langkahnya kok bisa berhasil membuka kepalan tangan Pak Aris? Tadi dengan sekuat tenaga. Wah, berarti dipaksa dibuka ya? Oke, dengan sekuat tenaga katanya Bu Ira ya. Wonder Woman ternyata Bu Ira. Nah, ini coba nih kita klarifikasi. Apakah benar Pak Aris dipelintir atau dengan sekuat tenaga? Ya, tadi dibukanya satu-satu, Bu. Oh, dibuka satu-satu. Pasrah. Dibukanya satu jari demi satu jari. Kemudian dipegangi. Dipegangi itu ya mungkin ya? Biar nggak nutup lagi. Oh iya. Terus apakah sebenarnya Pak Aris tenaganya kalah oleh Bu Ira? Ya sebenarnya sih tidak. Jadi? Tapi daripada terluka. Daripada terluka, mencari pilihan yang aman ya. Iya. Matur nuwun Pak Aris, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Ira dan Pak Aris. Nah, di sini kita lihat, kita perhatikan. Sebenarnya Pak Aris tadi mampu tidak untuk mempertahankan menggenggam tangannya? Sebenarnya mampu ya Pak Aris ya? Ngalah ya atau daripada terluka ya? Nah, jadi
seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat siapa sih yang sebenarnya memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan ini? Siapa? Diri kita sendiri sebenarnya. Pak Aris, saujane yo iso ngene, wis gak apa-apa wis. Nah, semacam ini. Nah, ini nanti bisa masuk makna dari permainan kita ke disiplin positif. Nah, selanjutnya, disiplin positif itu apa? Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini kesadaran dirinya yang diperlukan. Ya, menumbuhkan. Jadi disiplin apakah sama dengan disiplin yang lain? Nanti kita bahas. Selanjutnya, disiplin positif adalah lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya dengan melakukan segala tindakan. Pak Haris bisa mengontrol dirinya, saya yakin ya kan Pak ya? Iya, mengontrol dirinya. Kemudian yang ketiga, dapat memahami murid dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Motivasi yang muncul dari dalam dirinya, bukan akibat paksaan, pujian, apalagi hukuman. Nah, penerapan disiplin positif ini dilakukan dengan cara restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga ketika mereka kembali akan kembali dengan karakter yang lebih kuat. Oke, selanjutnya, nah ini beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini kan sebisa mungkin kita hindari ya. Kenapa? Karena ini identitas gagal. Identitas gagal ini identitas kita gagal dalam mendidik, kasarannya ngonten ya. Nah ini untuk di identitas sukses ini disiplinnya ada konsekuensi dan restitusi. Yang mencirikan semacam ini, mohon yang belakang masih bisa melihat nggih? Bisa ya, alhamdulillah. Hukuman ini sifatnya adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan suatu pilihan. Nah ini misalnya kalau identitas apa? Hukuman itu misalnya peraturannya adalah kalian bersekolah menggunakan sepatu hitam. Karena saat ini kamu tidak menggunakan sepatu hitam, kamu lari keliling Trembesi 10 kali, tawaf. Kemudian setelah itu lepas sepatu kamu. Terus mulai jam pertama sampai jam terakhir, jangan pakai sepatunya, delamak nyeker, begitu ya. Nah ini semacam hukuman. Nah kemudian kalau untuk konsekuensi, ini ditanya dulu, apa peraturannya? Pakai sepatu hitam Pak. Nah berarti tahu kan? Iya, mampu kamu melakukannya. Bisa Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini ada di ranahnya konsekuensi. Sedangkan di restitusi ditanya, apa yang kamu yakini? Ke sekolah harus pakai sepatu hitam, Pak. Baik. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Anak akan menjawab dengan sendirinya, saya tidak akan menggunakan sepatu selain hitam, Pak. Saya tidak akan mengulangi lagi. Ini muncul dari dalam dirinya. Jadi kita tidak nyetir, sesok kowe rambok balen neh titen nonoh. Nah, semacam itu tidak ada di ranahnya restitusi. Jadi restitusi ini sifatnya adalah untuk hukuman sifatnya adalah menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Sedangkan pada konsekuensi itu membantu sifatnya. Jadi guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Jadi ada aturannya yang mengatur, guru tidak ngawur begitu istilahnya. Kemudian untuk restitusi, ini sifatnya menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Semacam itu gambarannya. Next, Bu. Selanjutnya dari budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan yang telah kita kenal adalah profil pelajar Pancasila. Sudah sangat ngelontok, bahkan sudah kita terapkan selama beberapa dekade terakhir gitu ya. Nah kemudian di sini saya ambilkan disarikan dari beberapa tokoh yang juga menyarikan nilai-nilai kebajikan yang mungkin bisa kita adopsi, misalnya dari
Primary Years Program atau PYP bisa terbaca. Kemudian dari Indonesia Heritage Foundation ini juga sama. Dan ini nanti untuk apa? Ini kita gunakan untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang akan kita bawa, kita usung ke kelas, ke anak murid kita. Melalui apa? Melalui keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan mana yang akan kita ambil? Ini sudah disediakan semacam ini. Oke, next Bu. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ini ada 2 gambar. Jujur-jujuran ya. Ada posisi yang pertama pakai helm, yang kedua tidak pakai helm. Mbak, tadi mana ya mic-nya ya? Oke, saya tanya nih, Bu Lili. Bu Lili lebih sering pada posisi yang A atau yang B, Bu? Yang A. Yang A. Pada saat mana, Bu, jenengan di posisi A? Setiap mengendarai motor, karena sebelumnya sempat kecelakaan, jadi selalu memakai helm setelah itu. Begitu, selalu memakai helm dimanapun dan kapanpun. Dan kapanpun. Oke, bagus. Terima kasih, Bu Lili. Bu Fitria. Bu Fitria, apakah Bu Fitria sering pada posisi A? Iya. Sering. Saat mana, Bu? Di jalan raya atau jalan sepi saya tetap menggunakan helm. Oke. Untuk yang posisi B, apakah Ibu pernah? Alhamdulillah tidak pernah. Tidak pernah. Bagus sekali ya teman-teman kita ini ternyata tertib berlalu lintas nih. Saya tanya lagi nih, Pak Aris. Pak Aris, Bapak sudah juga ini ya di posisi A? Di posisi A pernah. Di posisi B? Di posisi B juga pernah, iya. Tapi kapan, hanya Pak? sekali 2 kali. Iya, di posisi B ini ke saat mana, Pak? Saat nyoba motor habis diperbaiki, Bu. Oh iya, saat nyoba motor berarti ya. Bagus, terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Nah, ini seperti ini ya. Kalau saya melihat fenomena ya, kalau saya berusaha sama seperti Bu Lili karena juga pernah mengalami kecelakaan, jadi takut ya. Sampai ke tetangga sebelah pun jarak sekitar 500 meter juga pakai helm gitu. Tetapi saya melihat dari kalangan saudara-saudara kita yang lain mungkin itu sering kita lihat ndak konoe ning warung konoe, tidak menggunakan helm. Lah ini mesti mereka masing-masing mempunyai motivasi. Sama seperti Bu Lili ketika saya tanya, saya selalu pakai helm Bu karena pernah terluka, begitu kan ya. Nah di sini sama perilaku manusia ini sebenarnya ada alasan atau ada motivasi yang menyebabkan mereka berlaku semacam ini. Nah, ini misalnya, yang pertama pakai helm tadi, menggunakan helm itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kalau saya dulu sebelum belajar ya, itu tidak pakai helm karena aman. Saya pakai helm di jalan raya karena saya takut polisi, takut ditilang. Kalau ditilang itu tidak enak. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan untuk penghargaan, bentilem ya, saya kan tertib, nah semacam itu. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, karena saya ingin selamat naik motor, kelengkapannya pakai helm, nah semacam itu. Nah ini ketika diterapkan di dalam pembelajaran, dalam siswa kita, mungkin kita akan, ketika kita tanya teman murid kita, nah apa sih motivasi kamu untuk sekolah atau belajar? Nah di sini, di daerah sini, belum Bu. Nah, ini dia akan menjawab, aku pengen gak diseneni wong tuaku Bu, nanti dimarah-marah orang tua saya. Ini takut hukuman. Kemudian, lah wong saya, teman-teman saya sekolah semua, saya tidak nyaman toh Bu, sendirian di rumah nyapo gitu. Ini masuk di ranahnya yang pertama. Itu yang kedua, ben entuk sangu Bu, nek gak sekolah gak disangoni. Nah, semacam itu masuk di ranahnya imbalan atau penghargaan. Yang di sini yang kita harapkan adalah muncul, Bu saya biar dapat ilmu, Bu saya mau belajar supaya pinter. Nah semacam itu yang kita inginkan. Next Bu. Selanjutnya untuk menumbuhkan motivasi internal, apa yang harus kita lakukan? Ini yang pertama adalah hindari hukuman. Jadi jangan sedikit-sedikit hukum ya, dihindari hukuman dan memberikan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, nah di sini kita membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Bu kok diparingi 5 kebutuhan dasar manusia itu untuk apa toh?
Di sini kita perlu mengenali bahwa kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Demikian juga dengan murid-murid kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi misalnya ketika waktunya istirahat, kita nyowok waktunya anak untuk tetap melanjutkan pembelajaran, mesti anak kan gelisah. Gelisahnya apa kok gelisah? Kenapa kamu gelisah? Bu, saya dulu lapar, saya ingin segera istirahat makan karena pagi tidak sarapan. Nah, berarti dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini semua orang pasti mau tidak mau harus mengakui ya. Tidak diterima itu kan rasanya sakit ya, sakit tak berdarah begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Setiap orang, setiap anak itu butuh pengakuan. Pengakuan atas kemampuannya, pengakuan atas kepemimpinannya. Dia ingin dianggap ada keberadaannya gitu. Ini adalah bentuk dari penguasaan atau kebutuhan dasar tentang penguasaan. Selanjutnya adalah kebebasan. Orang itu dasarnya tidak mau dikekang, diatur-atur, maunya bebas, kan begitu. Anak juga sama, pengennya dibebaskan. Bebaskah rasa pelajaran, apakah seperti itulah itu kan nanti kita lihat konsepnya. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Siapa atau yang gak senang dengan kesenangan, kan mesti senang gitu ya. Nah, ini juga kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, ini kaitannya. Ketika seseorang atau murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, bisa dipastikan maka hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini tidak hanya murid ya, kita bisa melihat kita, saudara kita, keluarga kita. Segera kita analisis, kenapa? Ya dengan kita melihat gagalnya di bagian mana, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku murid kita ini. Kemudian bagaimana? Nah, akan ada perubahan perilaku positif. Sehingga dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Demikian dari saya, nanti saya habiskan waktunya. Baik, kesempatan berikutnya saya berikan ke Ibu Dinar Ekawati. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Wartiningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam pemaparan pemahaman budaya positif dari kami, Bu Ning dan saya sendiri. Saya lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, kemudian yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, yang kelima guru sebagai manajer. Nah, ini pasti semua di antara kita pernah berada pada posisi ini. Kita sekarang di sini di ruangan ini merefleksikan diri kita masing-masing. Saya selama ini berada di posisi mana dalam restitusi? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer? Nah, untuk mengingat-ingatnya, kita akan ada slide berikutnya. Silakan Bu. Nah, yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bahkan kalau kita bicara hukuman fisik atau verbal, verbal itu justru sangat menakutkan. Anak akan merasa dendam dengan kita. Karena kata-kata itu kan diingat selamanya. Kalau fisik, lari, ya udah lari selesai. Tapi ketika kita memberikan hukuman secara verbal, itu diingat terus dengan anak-anak. Ibu guru kayak pernah nyeneni aku, ngatakin aku ini gitu. Itu teringat terus selamanya. Jadi sangat berbahaya. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya sampai melotot, nunjuk-nunjuk, nah seperti itu.
Kata-katanya biasanya adalah patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu. Terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Seperti itu biasa kata-kata yang digunakan oleh posisi penghukum. Nah, apa dampaknya kepada murid kita? Nah, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah, ini sangat berbahaya Bapak Ibu ketika kita berada di posisi penghukum. Kalau mendendam dan bersifat agresif bisa jadi misal mereka tidak bisa nih meluapkan kekesalan mereka terhadap kita, kan mereka nggak mungkin kan kita katain apa terus mereka langsung mengatakan kita balik, kan nggak mungkin berani. Tapi mereka akan bersifat agresif tuh misalnya kita bawa motor nih, jok motor kita disilet atau spion kita dirusak tanpa sepengetahuan kita. Nah, itu adalah respon mereka ketika mereka mendendam terhadap kita. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Kata-katanya biasanya seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Sudah berjanji loh dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa kok senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini seolah-olah tuh murid akan merasa bersalah ke kita. Mereka telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Jadi mereka akan menjadi identitas yang gagal dan merasa tidak sanggup membahagiakan kita. Nah, ini kita review, pernah nggak sih kita menjadi posisi pembuat rasa bersalah ini ke murid kita? Selanjutnya, teman. Nah, di posisi teman ini saya melihat rekan-rekan semuanya, saya sendiri, Buning itu lebih cenderung ke sini ya, kebanyakan. Jadi pada posisi ini kita tidak menyakiti murid kita, namun kita tetap bisa mengontrol murid kita. Nada suaranya pasti ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, senyum pada murid kita. Nah, perkataannya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Nah, posisi teman itu dampaknya pada anak ada hal negatif, ada hal positifnya. Hal negatifnya adalah ketika kita tidak lagi membantu mereka, mereka akan kecewa kepada kita. Oh, biasanya kan Bu Dinar bantu saya gitu. Jadi mereka kecewa karena selama ini kita bantu mereka terus. Kalau hal positifnya tentunya hubungan kita akan terjalin hubungan yang baik antara guru dengan murid. Selanjutnya sebagai pemantau. Di posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Contoh percakapannya seperti ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya, seperti itu. Ini adalah ketika kita berada di posisi pemantau. Dampaknya bagi murid bagaimana? Dampaknya mereka akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena mereka telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, lalu kita juga mendekat dengan murid. Contoh percakapannya seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah? Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana dampaknya terhadap murid kita? Maka guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan kita sebagai guru. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, pasti kita pernah melakukan satu atau dua di antaranya. Kita surah pendapat dulu Bu Ning, kira-kira dari 5 posisi kontrol tersebut pernah melakukan posisi yang mana dan mungkin ada alasannya apa? Silakan. Mungkin Pak Aris bisa 5 posisi kontrolnya di yang kuning tadi Bu Ning. Kembali ke posisi yang tadi. Iya. Dulu sebagai penghukum pernah saya jalani. Betul. Misalnya ada beberapa anak yang jam istirahat masuk, harusnya sudah masuk, dia terlambat. Sebagai penghukum, mereka saya suruh push up. Tapi sebelum push up dilaksanakan, saya bilang sudah cukup, silakan duduk. Nah, itu juga sekaligus jadi pertanyaan saya, itu termasuk sebagai guru penghukum atau guru sebagai pembuat rasa bersalah? Karena hukuman itu saya terapkan, saya suruh push up, tapi sebelum melakukan sudah saya suruh hentikan. Jadi mungkin sebagai pertanyaan itu. Terus yang kedua, guru sebagai teman, itu saya kira tinggal pribadi orangnya. Kalau senangannya guyon, mesti guru sebagai teman. Banyak candanya, dekat dengan siswa. Jadi mereka nggak ada batasan dari mana saya harus belajar, dari mana harus memulai. Kadang justru proses pembelajaran banyak saat anak-anak jadi. Oke. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris untuk pengalamannya, posisi di mana. Mungkin satu lagi, silakan. Terima kasih Bu. Ini dari 5-5-nya, ini saya pernah melakukan. Saya melakukan kelima-lima itu karena apa? Karena saya kurang kolaborasi. Saya kurang kolaborasi dengan rekan sejawat. Saya hanya intern pada diri sendiri, saya belum membuka diri. Nah, lambat laun yang namanya proses terus berjalan dengan melihat perkembangan zaman, pada akhirnya saya juga membuka diri saya. Saya mulai dari diri saya bahwa apa yang terbaik yang saya lakukan ternyata belum tentu baik bagi orang lain. Dan dari itulah saya belajar dari teman-teman bagaimana sih dari proses pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu. Dan itu setelah saya dapatkan banyak literasi, ternyata apa yang saya lakukan salah, itu sedikit demi sedikit itu saya hilangkan. Tidak serta-merta salah hilang hari ini, enggak. Sedikit demi sedikit saya kurangi, sehingga saya bisa mengambil posisi mana yang terbaik bagi saya dan bagi orang lain. Dan dari sini tentunya saya sudah mendapatkan dari posisi yang terbaik itu ada pada guru sebagai manajer. Dan di sinilah saya tetap tidak berhenti hanya pada guru sebagai manajer, tapi saya harus tetap belajar, mengembangkan diri saya dengan cara melakukan eksplorasi, berelaborasi, sehingga bagaimana posisi guru sebagai manajer itu bisa saya lakukan dengan baik. Begitu Bu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yani, luar biasa. Pada dasarnya Pak Aris, kalau saya menjawab
pertanyaan panjenengan. Di antara kelima ini yang menurut saya sangat berdampak negatif untuk anaknya itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Sebisa mungkin sedikit demi sedikit kita harus beranjak untuk tidak di posisi tersebut. Karena memang dampaknya yang tadi saya sudah sampaikan, anak-anak itu akan menjadi pendendam kepada kita. Dan yang paling fatal, mereka bersifat lebih agresif. Makanya kalau zaman dulu itu kan ada predikat guru killer gitu kan Pak. Nah, kenapa kok disebut predikat guru killer gitu? Karena mereka dendam banget. Sehingga mereka menyebarkan karakter guru ini itu ke teman-temannya yang tidak merasakan. Itu loh, Bu A itu loh, Pak A itu loh, aku mau dingenekno. Temennya juga bilang, oh ya mosok. Nanti suatu saat temennya merasakan hal yang sama, wah itu terbukti bahwa predikat guru killer itu sudah melekat pada guru A ini. Nah ini sebisa mungkin kita untuk tidak berada di posisi tersebut. Posisi yang kedua juga kita sedikit demi sedikit untuk belajar bahwa kita memang murid itu adalah relasi kita, teman belajar kita. Nonton. Nah ini dari kelima posisi kontrol restitusi, maka sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi mereka melakukan kesalahan itu, mereka memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Mereka mendapatkan solusinya sendiri. Kita membimbing mereka. Selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Kalau kita lihat gambar ini, kita pernah melakukannya pada saat kita belajar mandiri di PMM. Masih ingat Bapak Ibu ketika kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, selanjutnya, mengapa keyakinan bukan peraturan? Jadi keyakinan adalah prinsip dasar atau nilai-nilai yang diyakini sebagai panduan dalam bertindak dan mengambil keputusan yang bersifat internal dan subjektif. Jadi kita membimbing perilaku seseorang atau perilaku murid. Sedangkan peraturan adalah aturan atau ketentuan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku dan proses dalam lingkungan, bersifat lebih konkret dan spesifik, serta harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat untuk memastikan kelancaran dan keteraturan. Nah, kalau masih bingung antara apakah ini keyakinan atau peraturan, mungkin ada contoh kalimatnya di slide berikutnya. Nah, ini misalnya, contoh keyakinannya adalah nilai kebajikannya hormat. Jadi nilai kebajikan yang sudah disampaikan oleh Bu Ning tadi, kita buat ke kalimat keyakinan. Contohnya nilai kebajikannya adalah hormat. Maka keyakinannya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Oke, kita jelaskan yang pertama saja. Ada nggak kita temui di kelas anak yang suka pinjem barang temannya? Pasti sering kan? Dan pinjemnya pasti kadang-kadang tanpa izin kan? Terus ngambil pulpennya gitu. Sampai habis, kadang-kadang nggak dikembalikan, dibawa pulang. Nah itu kita bisa buat keyakinan kelasnya seperti ini. Jadi keyakinan kelasnya bukan dilarang pinjam
alat tulis teman, bukan. Kalau itu adalah peraturan. Kalau keyakinannya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi nanti ketika dalam perjalanan itu ada kasus anak yang mengambil barang milik temannya, kita bisa menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Anak-anak, kita punya keyakinan di kelas kita kan? Ya Bu, keyakinan apa saja yang terkait dengan tindakanmu ini? Oh iya Bu, saya tidak menghargai saya tidak menghormati dan mengambil milik orang lain. Nah, nanti akan muncul saat kita segitiga restitusi. Jadi keyakinan ini tidak usah banyak-banyak, Ibu. Jadi cukup 3 atau 7 keyakinan saja supaya mereka terus kita bantu, kita bimbing untuk mendapatkan karakter-karakter nilai kebajikannya. Nah, kalau contoh kalimat peraturan itu datang tepat waktu, memakai sepatu hitam dan atribut lengkap, rambut rapi, menjaga peralatan kelas, membawa alat tulis sendiri nanti. Contohnya bisa terbedanya di sini. Peraturannya membawa alat tulis sendiri. Keyakinannya kami meyakini bahwa kita harus menghargai, menghormati barang milik orang lain. Jadi sangat membedakan antara keyakinan dengan peraturan. Selanjutnya. Nah, bagaimana cara kita membentuk keyakinan sekolah atau kelas? Nah, ini Bapak Ibu tentunya kita waktu awal kelas dimulai kita sudah melakukan keyakinan sekolah atau kelas ini. Tapi coba kita review kembali apakah langkah yang sudah kita terapkan benar atau mungkin harus diperbaiki. Nah, contoh yang pertama adalah biasanya kita siapkan sticky note seperti ini. Lalu kita bagi ke anak-anak, ke murid-murid kita semuanya di dalam kelas. Jadi mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang hal yang perlu disepakati di kelas. Ini kita bagi satu-satu ke mereka. Kemudian mereka mencatat semua yang mereka inginkan. Kelas ini mau bagaimana di sticky note ini. Lalu mereka bisa menempelkan di papan tulis. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita pilih yang sudah ditulis sama murid-murid kita itu mana yang kalimat positif dan mana yang kalimat negatif. Misalnya tidak mengambil barang milik orang lain, itu kan negatif. Nah, itu kita ubah bersama-sama dengan murid untuk kita ganti menjadi kalimat positif. Jadi semua di keyakinan kelas itu kalimatnya harus positif, tidak ada yang negatif. Nah, kemudian dari situ kita harus bisa menemukan nilai kebajikan apa. Gitu. Jadi misalnya tadi nilai kebajikannya misalnya yang ini, menghormati. Berarti mereka keyakinannya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati. Nah, menghormati ini adalah nilai kebajikan yang harus mereka terapkan dalam kelas mereka. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, kemudian kalau nilai kebajikan itu sudah kita dapatkan dari masing-masing kalimat tersebut, kemudian kita tinjau ulang bersama-sama. Kalau dari 32 anak per kelas, kita bisa ambil beberapa saja. Kalau saya 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Kenapa banyak? Nggak harus banyak, Bu Dinar. Gitu. Karena kalau kebanyakan anak-anak kita mungkin sedikit dulu untuk kita bisa membimbing mereka supaya mempunyai nilai kebajikan. Nah, setelah itu misalnya kita sudah menemukan 3 sampai 7 prinsip keyakinan, maka kita akan meninjau ulang dan
semua warga kelas harus menyetujui keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Lalu keyakinan tersebut bisa kita lekatkan di dinding kelas, di tempat yang semua warga kelas dapat melihatnya dengan mudah. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi, jika ada kasus di kelas, kemudian bagaimana cara kita mengatasi, kenapa kok memakai segitiga restitusi. Nah, ini akan nyambung dengan keyakinan yang sudah mereka buat sebelumnya di kelas. Jadi memang keyakinan kelas itu harus kita buat di awal pembelajaran, supaya ketika mereka sepanjang perjalanan ini membuat kesalahan, kita balikkan lagi dengan keyakinan yang sudah mereka sepakati di kelas. Nah, apa aja tahapannya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, kita kupas satu-satu tentang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ini tadi. Jadi mengaitkan keyakinan yang sudah disepakati di kelas dengan tindakan yang mereka lakukan pada saat sepanjang perjalanan mereka belajar. Nah, untuk kita bisa mengetahui bagaimana kalimatnya, kita bisa melihat video tersebut. Oke, ini kasus yang pertama, yaitu Makaila marah dan kesal saat teman sekelasnya itu mengambil buku tugasnya. Assalamualaikum Bu Dinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Makaila. Terima kasih Bu. Bu Dinar memanggil saya? Iya, tadi Bu Dinar manggil Makaila lewat Vira ya. Iya. Jadi tadi Bu Dinar ketemu sama Vira, terus suruh memanggilkan Makaila. Makaila sudah istirahat? Sudah Bu. Sudah makan tadi di kantin? Oke. Nah, Makaila, Oke. jadi ini adalah praktek saya untuk penerapan segitiga restitusi untuk Makaila. Jadi tadi Bu Dinar lewat depan kelasmu, ya kan? Terus Bu Dinar nih denger suara Makaila. Kok teriak-teriak gitu, kenceng banget teriaknya. Kemudian Bu Dinar denger Makaila juga panggil-panggil Faris dengan suara yang bentak-bentak gitu. Nah, kira-kira kok Bu Dinar mengiranya Makaila seperti bertengkar dengan Faris. Apakah benar seperti itu? Iya Bu, benar. Saya tadi emosi sama Faris. Emosi sama Faris? Iya. Marah-marah sama Faris? Iya. Iya. Kira-kira kenapa kok bertengkar sama Faris? Karena tadi saat pelajaran IPS disuruh mengumpulkan buku sama Bu Retno untuk menilai tugas pertemuan kemarin kan Bu. Iya. Nah, saat saya ingin mengumpulkan buku, ternyata Farisnya belum mengerjakan. Ya sudah, saya suruh mengerjakan terlebih dahulu.
Tapi dia malah mengambil buku saya Bu dan menyalin tanpa izin saya. Oh begitu. Ya wajar lah kalau Makaila marah, kesel sama Faris ya. Kalau Bu Dinar berada di posisi Makaila, pasti Bu Dinar juga melakukan hal yang sama. Kita sudah belajar tadi malam ya kan ya? Iya Bu. Sudah mengerjakan tugas, mempersiapkan tugas sedari malam untuk bisa dikumpulkan pagi ini ya kan ya. Terus tiba-tiba Faris menyalin tanpa izin lagi gitu ya. Bu. Oke. Lalu apa yang Makaila lakukan terhadap Faris? Saya melempar bukunya dengan keras Bu, sampai sampulnya itu sobek. Oh, jadi Makaila melempar buku Faris sampai sampulnya robek? Iya Bu. Berarti kenceng banget melemparnya. Iya. Melemparnya saking keselnya ya. Iya. Menurut Makaila tindakan melempar buku Faris sampai sampul bukunya sobek itu hal yang efektif atau tidak untuk menyadarkan Faris? Tidak Bu, sama sekali tidak efektif. Iya, Farisnya kan juga marah lagi toh. Iya Bu. Saling marah kan akhirnya. Iya. Nah, menurut Makaila kira-kira kenapa sih Makaila kok melakukan hal seperti itu? Karena dia sama sekali tidak izin Bu saat ingin menyalin maupun mengambil buku saya. Dan juga dia melakukan tindakan ini itu tidak sekali dua kali, melainkan sudah dari kelas 7. Dan ya saya capek Bu, karena masa saya sudah mengerjakan dari malam, memikirkan jawaban yang benar dengan keras, karena ya tugasnya itu lumayan banyak. Tapi dia malah seenaknya sendiri tanpa memikir sama sekali Bu. Ya, anaknya langsung nyalin gitu ya. Iya. Oke. Iya sih, kalau benar sih juga sama yang dilakukan Makaila. Tapi sekarang Makaila gimana? Perasaannya sudah lebih tenang? Alhamdulillah sudah tenang Bu. Iya. Nah Makaila, ayo coba kita ingat lagi. Kira-kira tindakan Makaila melempar buku Faris sampai sampulnya sobek itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Makaila langgar? Untuk selalu menghormati dan menghargai sesama teman Bu. Iya ya. Kira-kira menurut Makaila menghormati teman, menghargai teman itu penting atau tidak? Penting sekali Bu. Penting, kan kita berteman selamanya kan ya. Iya. Nanti masih ada kelas 9 ya kan. Kalau lulus SMP masih ada SMA ya kan. Jadi kita harus menjaga pertemanan. Nah, menurut Makaila lalu apa yang akan Makaila lakukan sama Faris? Atau kalau misalnya situasi kejadian ini terulang lagi, apa yang akan Makaila lakukan? Untuk Faris, setelah ini saya akan langsung meminta maaf Bu. Iya, dan juga saya akan mencoba untuk berbicara dengan dia bahwa perbuatannya itu sama sekali tidak baik. Dan jika semisalnya kejadian ini terjadi lagi, saya akan mencoba untuk memperingati mereka dengan tutur kata yang lebih baik. Benar. Atau saya akan langsung melaporkan ke Bu Dinar sebagai wali kelas saya. Iya, betul ya. Jadi apa yang Makaila lakukan, itu akan jauh lebih baik ya kan. Kita bisa memberitahu teman itu dengan kata-kata yang lebih sopan. Tapi kalau Makaila tidak bisa lagi mengontrol emosinya, lebih baik temui Bu Dinar ya, supaya nanti Bu Dinar bisa menyelesaikan bersama ya. Iya baik Bu. Oke, sekarang Makaila lebih tenang. Udah agak tenang Bu. Iya. Alhamdulillah. Kembali ke kelas, minta maaf sama Faris. Nanti insya Allah Faris juga akan Bu Dinar panggil ya.
gitu ya, kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran. Iya. Baik Bapak Ibu, tadi dari video ini kita jelas bagaimana penerapan segitiga restitusi yang bisa kita gunakan ketika anak-anak kita, ketika murid-murid kita mengalami kasus. Jadi makanya bagaimana pentingnya kita membuat keyakinan kelas agar disepakati bersama. Jadi ketika ada kasus, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah mereka buat dan kita sepakati bersama. Seperti itu. Jadi tahapannya memang ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Insya Allah jika kita menerapkan segitiga restitusi ini sedikit demi sedikit, karakter anak kita akan terbentuk. Karakter yang baik yang kita impikan ke murid-murid kita, insya Allah pelan-pelan akan kita tumbuhkan. Jadi bukan menghardik mereka, menghukum mereka, tapi kesalahan mereka kita bimbing untuk menemukan solusinya sendiri. Oke Bapak Ibu, terkait dengan refleksi dan tindak lanjut dari panjenengan semua yang tadi sudah kami jelaskan mulai dari awal bagaimana pengertian disiplin positif sampai ke penerapan segitiga restitusi, kira-kira Bapak Ibu nantinya setelah keluar dari ruangan ini itu mau bagaimana begitu. Monggo silakan, mungkin urut dari Pak Aris. Oke, terima kasih. Tidak lanjut yang akan dilaksanakan setelah kegiatan ini tentu saja menerapkan keyakinan kelas kepada kelas masing-masing, karena sampai detik ini sadar atau tidak sadar kita masih banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki untuk mendapatkan kelas yang lebih kondusif untuk kedepannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Mungkin Bu Ayun selanjutnya. Terima kasih Bu Dinar. Ya. Mungkin ini bukan refleksi atau tindak lanjut ya. Jadi saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya tentang keyakinan kelas. Kebetulan saya di kelas 8 yang saya ampuh, 8 GHI, saya sudah menerapkan keyakinan kelas. Di awal saya bilang ke anak-anak, bilang ke anak-anak, saya tidak mau bilang ke teman kalian, ayo bukunya dimasukkan, disiapkan, kita harus begini-begini. Tidak. Di awal di keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, begitu masuk kelas, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Dimana kalau lagu itu sudah 2 kali saya nyanyikan, anak-anak harus sudah siap untuk belajar dengan saya. Dalam artian buku yang tidak dipakai itu sudah dimasukkan dalam tas, kemudian kita siap belajar, buku matematika sudah di atas meja. Jadi begitu masuk kelas itu biasanya anak yang depan pintu. Kalau misalkan saya di 8G ya. Saya di 8G sepakat anak-anak kita mau nyanyi apa? Kita nyanyinya kalau di 8G cicak-cicak di dinding. Begitu saya masuk kelas, masuk ke pintu saya langsung cicak-cicak di dinding, otomatis satu kelas sudah nyanyi cicak-cicak di dinding 2 kali lagu. Sambil bernyanyi mereka memasukkan buku yang tidak dipakai, menyiapkan buku matematika, kemudian laptop yang tidak dipakai itu juga ditutup dan disimpan. Karena di kesepakatan awal saya memang bilang ke anak-anak, 1 HP disimpan dalam tas, tidak dilaci, saya bilang seperti itu. Yang kedua, laptop dimatikan jika tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena pengalaman saya kalau laptop tetap ada di atas meja dan posisi terbuka, pasti nanti akan ada, saya bilang gini, saya nggak mau diselingkuhi, saya bilang seperti itu memang ke anak-anak, saya nggak mau diselingkuhi, jadi tolong laptop ditutup karena saya nggak mau diselingkuhi. Selingkuh dengan siapa? Dengan WA, dengan game, dengan YouTube, saya bilang seperti itu ke anak-anak. Jadi dengan kesepakatan awal yang saya terapkan, begitu masuk anak-anak sudah siap untuk belajar, terus kemudian mereka juga bilang, Bu ada game dulu, ya. Dan di kelas saya memang menerapkan game. Saya bilang ke anak-anak,
kunci matematika itu satu, kalian harus bisa perkalian, saya bilang gitu. Kalian harus bisa perkalian. Saya enggak mau bedai satu-satu. Kenapa? Kalau saya bedai satu-satu, mereka nggak bisa menjawab, mereka malu. Dan itu kenyataannya. Dan untuk menghafal perkalian, nanti kita main game. Gamenya dengan teman sebangku. Jadi kita main game. Nih, cepat-cepatan jawab dengan teman sebangku. Itu saya terapkan 5 menit. Dengan begitu secara tidak langsung, setiap jam saya, mereka sudah menghafalkan perkalian. Mungkin itu sedikit cerita saya tentang keyakinan kelas untuk menstabilkan dan memfokuskan anak-anak untuk siap belajar matematika. Itu mungkin dari saya. Luar biasa Bu Ayun, pengalamannya di kelas mungkin bisa kita adopsi ya Bapak Ibu, tanpa menanyakan anak-anak keluarkan bukunya, tapi dengan lagu anak-anak sudah mempersiapkan dirinya masing-masing dengan kesadaran diri, nilai-nilai kebajikan yang sudah tadi kita bahas di depan. Oke, deret berikutnya, deret yang ketiga, silakan Bu Yuma atau Bu Masna. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau dari saya mungkin bukan refleksi ya, refleksi sekaligus mungkin pertanyaan ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya ketika mengajar, jadi dari 5 posisi guru tadi nggih Bu, nggih. Itu kok sepertinya tuh saya nggak bisa ketika satu tok gitu enggak. Tapi kadang tuh jadi kadang ya sebagai menimbulkan rasa bersalah sekaligus sebagai pemantau sekaligus sebagai manajernya. Jadi mungkin di awal-awal kan misal anak ada tugas gitu nggih di classroom. Sementara pada awal-awal sudah saya tekankan kalau memang sudah ada tugas ya silahkan dikerjakan dan perhatikan deadline-nya. Ternyata sampai ketika sudah saya kasih untuk deadline-nya dan lain sebagainya, sudah saya berulang kali perhatikan deadline, ternyata masih ada beberapa yang tidak memenuhi tugas sampai deadline selesai, jadi belum dikumpulkan. Dan ketika sudah dikumpulkan, ternyata waktu itu saya coba untuk saya tutup tugasnya, jadi anak tidak bisa mengirim gitu kan. Terus Bu ini saya tidak bisa mengirim dan lain sebagainya gitu. Akhirnya anak itu ya sudah lah gimana kemarin kesempatannya gimana. Jadi awal tuh mungkin agak rada saya omelin, menimbulkan rasa bersalah ya otomatis nggih. Menimbulkan rasa bersalah, terus kemudian terus konsekuensinya gimana? Berarti gimana selanjutnya? Nah jadi di situ saya juga kalau satu tok gitu mungkin nggak bisa, tapi saya berusaha juga biar anak tahu konsekuensi kalau dia tidak mengerjakan tugas nanti konsekuensinya seperti apa. Dan saya berusaha juga untuk anak itu biar dia tepat waktu, jadi tidak melebihi due date-nya atau tidak terlambat mengirimkan. Nah tapi tetap ada beberapa saja yang terlambat mengirimkan, dan itu sudah saya kesepakatan di awal. Kalau terlambat mengirimkan berarti konsekuensi poin akan berkurang. Nah, anak sebenarnya sudah tahu, tapi ada beberapa yang berusaha untuk biar poinnya tidak berkurang, bahkan dapat poin plus ya. Jadi dalam poin plus ini di sini saya sebutkan di awal, kalau kalian cepat mengirimkan, semakin cepat mengirimkan sebelum due date berarti nilainya tambah plus gitu. Nah, tapi ada yang ini tadi yang tidak menyanggupi untuk mengirimkan sampai akhir, ya sudah berarti kalian sudah tahu konsekuensinya. Saya anggap seperti itu. Begitu. Ya. Terima kasih. Baik Bu Masna, terima kasih. Nggih, kalau saya menanggapi pengalaman Bu Masna tadi terkait anak-anak yang mengirimkan tugas melebihi due date-nya, atau mungkin posisi kontrol restitusi dari Bu Masna ternyata lebih dari satu. Kadang-kadang saya tuh jadi membuat rasa bersalah Bu Dinar, kadang-kadang saya juga sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada juga sebagai manajer. Memang dalam diri kita yang saya juga temui pada saat kami belajar, itu memang dalam diri seseorang, satu orang itu bisa mempunyai satu atau dua posisi kontrol dalam dirinya gitu. Tapi sebisa mungkin untuk kita bisa ke arah guru sebagai manajer. Kalau tadi saya dengar Bu Masna sudah mempunyai kesepakatan kelas tentang tugas, maka konsekuensi itu memang harus dijalankan. Supaya apa? Supaya mereka memang tahu konsekuensinya berjalan. Tidak hanya sekedar omongan, tapi memang tindakan nyata. Ketika konsekuensi kamu langgar, maka memang dampaknya seperti itu.
Dan bisa jadi untuk awal-awal bisa kita memang di kelas supaya mereka memang efek jeraknya ada, nggak apa-apa Bu Masna, konsekuensi itu dikatakan kembali, disampaikan kembali bahwa ini adalah tindakan nyata dari Bu Masna, tidak hanya sekedar bicara. Jadi semoga insya Allah dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau menambahkan nilai kebajikan di setiap keyakinan yang sudah kita buat, insya Allah mereka dalam dirinya akan sadar suatu saat nanti. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan saya dengan Bu Ning, maka intinya adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah, kita mampu mewujudkan visi sekolah kita, yaitu terwujudnya insan berprestasi yang beriman, berilmu, beramal, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, serta berwawasan internasional. Amin, semoga kita semangat untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Semangat Bapak Ibu? Semangat, Alhamdulillah. Terima kasih dari kami, dari saya Bu Dinar dan Bu Ning, atas perhatian panjenengan semuanya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Demikian tadi pemaparan budaya positif oleh Ibu Wartiningsih SPD MPD dan Ibu Dinar Ekawati SPD MPD. Semoga informasi dan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan belajar bersama mengenai pemaparan materi budaya positif sekolah di pagi hari ini. Sekian acara pada pagi hari ini dapat diakhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan aksi nyata saya. Semoga bermanfaat. Semangat, salam bahagia, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.